Cinta Abadi Datu Museng dan Mai Padeapati jadi saksi kekejaman Belanda. Rabu, 17 Januari 2024, ketika waktu menunjukkan pukul 12.37 WITA, penulis mengunjungi salah satu makam tokoh bersejarah Makassar. Namanya Ibaso Malarangang Datu Busing atau lebih dikenal Datu Museng. Makam ini terletak di Jalan Datu Museng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepat di samping warung coto yang cukup terkenal di sekitar Anjungan Pantai Losari. Diapit oleh dua bangunan kokoh dan besar, makam yang dibanguni rumah berukuran kecil itu terlihat terawat. Bangunan berwarna hijau itu dikelilingi pagar besi hijau agar tidak sembarang orang masuk ke dalamnya. Membuka kembali lembaran sejarah, Datu Museng merupakan anak yatim piatu sejak usia 3 tahun. Kemudian dibawa kakeknya bernama Adengareng atau Daeng Erang ke Sumbawa. Adengareng bersama Datu Museng melarikan diri menyeberangi lautan menuju negeri Sumbawa akibat dari politik adu domba yang dilancarkan penjajah Belanda di Tanah Goa. Kondisi Tanah Goa saat itu sedang bergejolak dan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat tinggal yang aman bagi masyarakat. Disinilah awal kisah Datu Museng dan Mai Padeapati tumbuh. Mereka tumbuh besar bersama-sama di sebuah sekolah mengaji bernama Balai Mampewa di Sumbawa. Mai Padeapati yang merupakan anak Raja Datu Taliwang senang bermain congklak bersama Datu Museng saat istirahat belajar mengaji. Keduanya sempat dipisahkan oleh jarak ketika Mai Padeapati kehilangan cincin di tempat belajar mengajinya. Menariknya, yang menemukan cincin tersebut adalah Datu Museng. Dia emoh mengembalikan cincin itu meskipun dicari bukan kepalang oleh Mai Padeapati dan Raja. Diyakini Datu Museng, cincin itu nantinya akan menjadi wasilah seorang Mai Padeapati menjadi istrinya jika waktunya sudah tepat. Ini kan ada kisah percintaan. Kisah percintaan itu antara Datu Museng dengan Mai Padeapati. Dan itu unik percintaannya. Karena pada masa zaman Belanda terjadi kisah cinta itu. Nah, untuk mencari pemeran Datu Museng, kalau ditanya tadi mengapa banyak kisah-kisah pahlawan, kisah-kisah kita punya pejuang, kenapa itu yang dianut? Nah, dari sisi itu kayaknya lebih menarik karena kisah cintanya. Itu aja. Kisah cinta itu dengan berbagai masalah yang dia hadapi Datu Museng. Nah, dan ini kalau di Kota Makassar sendiri itu sangat dikenal karena makamnya Datu Museng itu masih ada di Jalan Datu Museng. Maipak kalau tidak salah itu di seberang. Kalau nggak salah di salah satu pulau di situ kalau nggak salah. Nah itu. Nah, untuk mencari pemeran Datu Museng yang gagah perkasa orangnya ini, cari orang-orang Sulsel ini sebenarnya banyak. Cuma kita mau ngangkat ratingnya, kita mau ngangkat perhatian masyarakat tentang film ini, terpaksa kita pakai aktor dari India, Shahir Khan ya. Shahir Sheikh ya. Shahir Sheikh atau Shahir Khan ya? Shahir Sheikh ya. Tidak diciptakan laki-laki di tanah Makassar ini untuk lari dari peperangan. Film ini benar terjadi, ya. Kalaupun sedikit agak diselang-selingi dengan itu kan wajar kan, namanya film. Ini terjadi dan disinilah kita bahwa Datu Museng itu putra Sulawesi Selatan. Putra Sulawesi Selatan punya kemandirian, punya rasa percaya diri, ya, apapun dia akan, disitulah dibuktikan bahwa orang Sulawesi Selatan, putra Sulawesi Selatan itu kalau sudah tekadnya sudah seperti itu, mati pun tidak ada masalah. Ini kita memberikan tumbuh kembang kepada remaja, bagaimana remaja melihat bahwa hal-hal seperti ini mungkin jadi pembelajaran bahwa laki-laki atau putra Bugis Makassar, Sulawesi Selatan itu sejak dari dulu itu dikenal
bahwa petualang dan punya selalu menegakkan harga diri. Jadi harga dirinya di sini. Karena dalam film ini kan sudah tergambar bahwa Datuk Museng itu selain dia mengajarkan ilmu silat, ilmu bela diri kepada remaja-remaja pada saat itu, dan dia juga bertanggung jawab bagaimana kalau dia diserang, kelompoknya diserang atau daerahnya diserang. Nah, itulah pembelajaran yang kita perlu petik di dalam film ini. Datuk Museng dan istrinya Mai Padiapati meninggal di tangan kekejaman Belanda pada 4 Maret 1965. Siang itu, awan tebal hitam sementara menyelimuti kota Daeng, menandakan langit sebentar lagi akan kembali menumpahkan air matanya. Air mata dari langit itu menangisi perjuangan Datuk Museng dalam mempertahankan cintanya terhadap seorang istri yang sangat dicintainya, Mai Padiapati.